Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya ya di acara diundang sebagai narasumber atau partner sharing di acara Pena ini. Uh, anyway, saya appreciate banget ya acara ini yang diinisiasi oleh PPI Australia ya. Mengapa? Karena memang semua pihak, semua institusi yang care ya, sebaiknya memang terus menggalakkan acara-acara seperti ini ya. Mengapa? Karena kita memang sebagai bangsa atau sebagai akademisi di Indonesia itu sedang belajar gitu. Saya ingat ya di tahun waktu saya kuliah ya, tahun akhir 90-an dan ketika jadi dosen di awal-awal gitu, itu saya tahu bahwa budaya publishing di jurnal itu belum budaya yang masif gitu ya, masih segelintir orang. Tahu aja juga enggak. Bahkan untuk akses jurnal aja, membacanya aja, kita mungkin teman-teman di sini banyaknya masih lebih jauh lebih muda dari saya, tapi zaman saya itu untuk dapat membaca jurnal akademik aja itu kayaknya nggak bisa gitu loh. Jadi segelintir orang aja yang baca jurnal. Jadi tahu jurnal itu apa aja hanya segelintir orang, apalagi menulisnya, bayangkan ya. Jadi ini kita memang masih lagi belajar. Jadi acara-acara seperti ini memang harus terus digalakkan ya. Terima kasih kepada PPI Australia. Mungkin pertama ya saya ingin mulai dari motivasi dulu ya. Jadi tidak ada yang baik kecuali niat ya. Dalam Islam itu kan adalah nawaitu ya. Jadi mengapa sih kita itu perlu mempublikasikan artikel di jurnal ilmiah? Tentunya secara pribadi banyak motivasinya, dan saya rasa motivasi pribadi itu harus jadi awal mulanya ya. Yang jelas buat teman-teman yang senang tantangan ya, menulis di jurnal akademik itu sangat menantang tetapi rewarding ya. Apalagi kalau kita tahu the meaning ya, artinya behind publishing di jurnal itu, nanti yang akan saya coba sampaikan. Karena udah paham tuh sangat rewarding ya, secara personal ya. Walaupun tentu banyak tantangannya. Sesuatu yang banyak tantangannya kan selalu menarik ya. Nah, intinya adalah kenapa itu rewarding? Karena publishing di jurnal ilmiah itu adalah akhir dari sebuah perjalanan yang kita lakukan, yang kita capai ya, yang kita lalui gitu ya. Di mana perjalanan itu adalah bagian penting dari proses kita gitu ya, sebagai manusia yang dibekali akal ya oleh pencipta kita ya, untuk berkontribusi terhadap stok ilmu pengetahuan yang ada di dunia ini. Itu ya. Jadi itu intinya. Nah, menulis di jurnal kenapa sangat esensial ya, atau bagian yang penting dari proses ini? Karena di dalamnya ada satu elemen penting ya, salah satu yaitu peer review ya, peer review proses. Di peer review proses itu artikel kita, temuan kita itu dibaca oleh orang lain, divalidasi oleh orang lain, dicek untuk memastikan bahwa kita memang betul-betul berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan tersebut gitu ya. Jadi itu intinya. Jadi itu kenapa penting publikasi jurnal itu. Jadi supaya memvalidasi bahwa betul apa yang kita lakukan, apa yang kita capai, apa yang kita temukan itu berkontribusi terhadap pengetahuan. Karena kalau tanpa itu tidak ada check and balance. Dalam politik juga ada check and balance, apalagi dalam akumulasi ilmu pengetahuan ya. Itu intinya kira-kira. Nah, jurnal ilmiah ya, itu adalah hadiah yang sangat besar dari akademisi, dari komunitas akademi ya, komunitas ilmuwan kepada dunia sebenarnya. Ya, ini hadiah yang sangat indah buat kemanusiaan. Kenapa? Karena disitulah kita bisa menjamin hal tersebut tadi. Nah, ini saya kasih contoh bukan contoh ya, sharing ini jurnal yang benar-benar sistematik itu udah lama ya. Itu awalnya tahun sekitar 1697 gitu ya. Itu mungkin sebelum ilmu ekonomi muncul gitu.
itu ada jurnal yang namanya Philosophical Transactions of the Royal Society, ini dari Inggris. Ya. Walaupun demikian, yang editor jurnal pertama di dunia, walaupun jurnal itu jurnal Inggris, ya, Akademi Ilmu Pengetahuannya Inggris, tetapi ada orang Jerman. Jadi pada saat itu aja Henry Oldenburg sebagai editor pertama jurnal ini orang Jerman, ya, beliau. Jadi Henry Oldenburg itu motivasinya membuat jurnal ini karena masalah praktis aja. Gitu. Karena pengetahuan itu, ya, kalau ada pengetahuan baru, itu supaya tidak ada orang yang melakukan hal yang sama dan supaya tidak mengklaim, ya. Supaya mengklaim saya penemu pertama, saya yang menemukan ini pertama, itu kan harus ada registrasi. Ya. Istilahnya itu date stamping and provenance. Jadi harus diregistrasi. Jadi untuk menghindari dispute, wah saya yang menemukan ini pertama, enggak, ini kan udah diregister. Nah, itu jadi fungsi dari jurnal itu untuk meregistrasi temuan-temuan, ya, supaya orang tidak saling mengklaim. Zaman dulu rame itu saling mengklaim, apalagi di era tidak ada internet, ya kan? Terus ya termasuk sertifikat. Nah, terus yang kedua adalah certification. Ya, certification. Certification itu mulailah yang disebutkan peer reviewing. Ini certification. Siapa yang bersertifikat bahwa temuan ini valid? Ya, tak lain dan tak bukan adalah peer review. Apa sih peer itu? Peer itu orang yang kira-kira ya mempunyai pengetahuan yang mirip-mirip atau nggak beda jauh dengan yang kita punya gitu ya. Ilmunya sama, disiplin ilmunya sama gitu ya. Lakukan penelitiannya mirip-mirip sehingga tahu persis apa yang saya omongin. Ya. Untuk mencari peer review artikel Albert Einstein itu susahnya minta ampun. Susahnya minta ampun. Lama banget itu. Mengapa? Ya karena nggak ada yang ngerti. Hanya 2 atau 3 orang katanya yang ngerti teori general relativity-nya Einstein. Salah satunya Arthur Eddington dari Inggris. Nah, jadi nggak bisa sembarangan. Jadi harus orang yang ngerti untuk men-certify valid tidaknya sebuah artikel. Makanya disebut peer. Okay. Fungsi yang ketiga dari sebuah jurnal itu adalah archiving. Ya, jadi supaya orang gampang nyari, supaya orang kemudahan mencari penemuan-penemuan lama atau penemuan-penemuan yang sudah terjadi, itu kan sangat membantu supaya orang tidak reinventing the wheel dalam penelitian. Kira-kira begitu. Okay. Nah, yang sekarang masih jadi banyak misconception ya di Indonesia di kalangan akademisi ya termasuk teman-teman saya sendiri, itu adalah seolah-olah aktivitas publikasi ilmiah menulis artikel itu hal yang terpisah dari penelitian. Jadi kalau saya jalan ya di mall gitu ketemu teman lama, kebetulan dia dosen juga, itu yang dia ajak ke saya tuh kayak gini, aduh Kang Arif kemana aja, nulis bareng yuk. Nah itu. Nah itu kebiasaan yang kurang baik sebenarnya. Bukan kurang baik ya, tidak ideal ya. Karena kalau ngajak nulis bareng gimana maksudnya? Ya, harusnya ngajaknya Kang Arif, apa kabar, kemana aja? Research bareng yuk. Kayak gitu. Bukan ngajak nulis bareng yuk. Nulis bareng tanpa ada research itu nggak bisa. Nah ini kadang-kadang orang lupa, gitu ya. Jadi nanti teman-teman kalau ketemu orang ya yang suka banyak artikelnya gitu, jangan ajak nulis bareng ya. Research bareng yuk, gitu. Ya. Nulis bareng ya itu mah otomatis pasti kan harus dilaporkan research itu. Ya, jadi good publication berasal dari good research. Sehingga bisa dibalik akhirnya, ya. Kalau ada publication jelek, maka berarti research-nya jelek. Ya. Kalau ada orang tidak publikasi, ya karena dia tidak research. That's it. As simple as that. Ya. Oke, jadi itu tadi yang sudah saya sampaikan. Journal publishing serve at least 3 purpose. Ya. Jadi basically selain tadi ya registration, ya, date stamping, peer review, dissemination and archiving, yang jelas itu adalah final quality control. Ya. Jadi dari research itu bagian proses yang panjang kan, proposal dulu, lalu terus research, terus finding, lalu terakhir itu adalah final quality control. Setelah tentunya menulis di jurnal itu bukan quality control terakhir dari sebuah research. Sebelumnya ada seminar ya, ada diskusi. Nah, terakhirnya itu. Jadi basically ya intinya kalau saya boleh summary, jurnal artikel itu apa sih? Itu a higher quality form of research report. Kan research report ada suka tebal ya. Kalau kita biasanya laporin ke orang yang ngasih duit ya. Ini Pak laporan penelitiannya. Nah, itu kalau di refine ya, dibikin higher quality, dibikin lebih
brief ya daripada laporan penelitian, that's journal artikel gitu. Jadi melaporkan hasil penelitian. Makanya ya saya itu punya beberapa teman atau gini aja deh. Mengapa teman-teman di Jepang atau di Korea gitu ya, itu banyak sekali artikel jurnalnya di jurnal-jurnal internasional berbahasa Inggris. Padahal ngomong bahasa Inggris aja kita jauh lebih bagus loh. Ya. Nah itu contoh konkret fenomena yang saya sampaikan. Ya, jadi mereka tuh nggak peduli masalah menulis ya. Misalkan ada orang Jepang, yuk nulis jurnal yuk. Enggak deh, mereka mah nggak nulis. Dia bayar orang buat nulis. Boleh? Etis? Sangat boleh. Karena dia itu yang melakukan penelitian, menemukan, membuat laporan penelitiannya. Terus saya mau nulis bahasa Inggris, tolong dong ini summary-in. Kalau dia profesional boleh. Jadi saya punya dosen dulu, dosen makroekonomi di ANU, yang kerjaan sambilannya itu mau write laporan-laporan penelitian yang dilakukan teman-teman di Jepang dan Korea gitu, dan bayaran yang bagus ya. Itu oke, karena basically intinya itu. Walaupun dia kadang-kadang suka kesel, ini saya gimana, ini jelek-jelek hasil saya nggak setuju ya, tapi saya nggak bisa apa-apa gitu. Jadi hanya nulisin doang. That's it. Jadi kalau ajakan menulis jurnal itu bukan representasi yang tepat ya dari ajakan bekerja sama. Gitu ya. Gitu ya. Jadi nah di Indonesia itu tadi satu, writing a journal article itu separate from bentuk yang terpisah dari penelitian. Itu miskonsepsi yang pertama. Miskonsepsi yang kedua, kalau kita ngajak nulis di jurnal itu fokusnya tuh ke dalam bahasa Inggrisnya gitu ya. Wah tuh saya bahasa Inggris, bukan itu. Itu hal kedua sebenarnya, atau hal ketiga bahkan. Bukan itu intinya ya. Bahkan saya sering ke asisten-asisten saya yang pinter-pinter tapi karena tidak ekspos bahasa Inggrisnya, saya selalu minta bahasa Indonesia aja lah. Nulisnya nanti saya terjemahin gitu, itu lebih baik karena kalau enggak malah lebih susah nanti saya. Jadi dan itu enggak masalah gitu. Oke. Nah, jadi kalau boleh saya kaitkan sedikit nih kan ringan-ringannya nanti ya. Jadi jangan-jangan memang kalau banyak komplain bahwa Indonesia itu tidak banyak publikasinya, terutama tidak banyak publikasi berkualitasnya, sebenarnya masalahnya simple. Ya. Masa mungkin jangan-jangan ya kita tidak ada research-nya gitu. Jadi as simple as that. Tapi jangan sampai fokus itu ke publikasinya gitu. Jadi dikti itu wah kita harus meningkatkan publikasi kita gitu. Itu kan dikti seperti itu ya. Look back first, kita tingkatkan research kita enggak gitu. Karena jangan ini kan kita jelek tuh ya. Publikasinya di top 5% tuh turun terus gitu ya. Nah, terus kualitas jurnal kita jelek, kualitas publikasi kita juga jelek dibandingkan negara-negara lain ya. Ini citation per 1,000 population. Itu kan citation itu impact dari research ya, walaupun indikator yang nggak sempurna, tapi indikator yang cukup bisa diperbandingkan lah ya antar negara. Itu bayangkan Cina itu tiap 1000 population dia dapat 44 citasi. Bayangin kalau total citasinya kan penduduknya miliaran, Indonesia hanya 2,8 per 1000 population citasi. Artinya kita belum punya budaya good research atau good publication yang disebabkan oleh good research ya. Nah, buktinya apa ya? Buktinya ini. Ya. Ini adalah data yang menunjukkan hubungan antara income kita, income per kapita dengan persentase dari research and development budget. Kita lihat semakin kaya suatu negara itu semakin dia spend uang untuk research and development. Ya. Nah, cuman kita ada di sini nih. Itu artinya apa? Artinya kita itu punya uangnya sebenarnya, tapi tidak men-spend-nya untuk research. Kalau dia ada di bawah trend line. Maksudnya apa? Maksudnya lihat negara-negara lain yang income-nya sama-sama kita. Di sini ada Tunisia, kalau nggak salah ada Egypt gitu ya. Dia berhasil men-spend uang lebih banyak untuk research-nya dibandingkan Indonesia yang ada di sini. Jadi kita, kalau ada orang yang bilang kita nggak ada uangnya untuk research, saya rasa itu kan alasan yang paling tepat karena terbukti di sini tidak juga gitu ya. Berarti ada political will issue juga di sini. Oke. Jadi Anda boleh nih kalau ada bos Anda, ada pejabat Anda bilang kamu mana publikasinya, bilang aja mana duit risetnya, gitu aja ya. Karena kalau nggak itu ya mana ada. Nah ini sama juga dengan nah ini sama dengan research per kapita juga kita rendah ya.
Nah, masuk ke dalam sedikit tentang beberapa poin-poin yang ingin saya sharing ya terkait tipsnya. Karena menulis artikel itu adalah bagian dari penelitian, ya, maka sebenarnya sebelum kita menulis itu ya idealnya kita harus membaca dulu ya. Jadi, nah membaca itu nanti dirangkum dalam literatur review. Nah, literatur review atau tinjauan pustaka itu sebaiknya dilakukan even before you do the research. Jadi artinya nggak ada alasan kalau kita sedang menulis jurnal artikel, ya, menulis jurnal artikel, kita kesulitan menulis tinjauan pustaka. Padahal itu yang paling penting. Kenapa? Karena seharusnya itu sudah ada kalau research sudah selesai. Ya. Karena literatur review yang baik itu dilakukan sebelum researchnya. Masa literatur review dilakukan pas menulis jurnal, ya kan? Literatur review itu dilakukan setelah belum melakukan research. Jadi ketika membuat research proposal, itu dibuatlah tinjauan pustaka yang baik. Disimpanlah itu di hard disk. Ya. Nanti ketika mau menulis jurnal, ambil aja dari situ. Tidak udah pusing lagi. Ya, pada banyaknya sekarang kita itu susah nulis tinjauan pustaka pas menulis jurnal. Kalau ada yang bilang begitu, aduh ini saya lagi pusing nih nulis tinjauan pustaka untuk jurnal nih. Berarti itu udah hampir bisa dipastikan jurnalnya nggak bagus deh. Kenapa? Ya pasti research-nya nggak bagus. Masa research tidak berbasis tinjauan pustaka ya? Jadi jangan mengeluh tinjauan pustaka susah ketika bikin research, kan seharusnya ketika bikin artikel jurnal seharusnya itu sudah ada ketika bahkan membuat proposal research ya. Karena itu penting untuk memformulate research question yang baik ya. Dan nanti ketika pas nulis jurnal, si tinjauan pustaka ini tinggal di-refine aja, tinggal dihalus-halusin gitu ya, tinggal diperbaiki bahasanya dan lain-lain supaya masukin ke bagian dari artikel. Oke, nah sedikit lebih elaborasi ya tentang literatur review yang baik. Ini penting ya, karena ini adalah yang menjadi basis dari judgement orang, dari penilaian orang, apakah kita artikelnya akan berkontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Ya. Dan ini basic foundation dari ilmu pengetahuan. Kalau teman-teman nyari artikel di Google, itu kan masuknya ke Google Scholar, ya, Google Scholar. Di Google Scholar itu coba masuk ke scholar.google.com, itu ada di bawahnya tagline, ya, yang terdengar seperti ini, standing on the shoulder of giants, atau dalam bahasa Indonesianya kalau google.co.id itu berdiri di bahu raksasa. Company sehebat Google itu nggak mungkin sembarangan milih tagline, ya. Kenapa ya tagline itu yang dijadikan tagline di Google Scholar? Karena that's the basic foundations dari ilmu pengetahuan, berdiri di bahu raksasa. Penelitian kita itu sangat tergantung trust kita terhadap pengetahuan-pengetahuan yang telah diproduksi sebelumnya. Gitu. Makanya literatur review dalam sebuah artikel penting. Ya, jadi literatur review itu adalah upaya kita ya untuk melis berbagai penelitian sebelumnya yang menjawab pertanyaan penelitian yang sama dengan kita. Dengan harapan, maksudnya imperfect attempt itu dengan harapan belum sempurna gitu jawaban-jawabannya. Karena kalau jawaban-jawaban sebelumnya udah sempurna, ya udah nggak usah ganti judul, ganti topik ya kan, gitu. Berarti nggak ada lagi ruang untuk kontribusi kita di situ. Jadi harapannya belum sempurna jawabannya, tapi kita harus cari bener nggak belum sempurna gitu ya. Dan kalau ditulis sebaiknya seindah mungkin, sebagus mungkin sehingga jadi clickbait untuk reviewer atau editor, at least untuk nge-reject paper kita, untuk tidak nge-reject paper kita gitu ya. Clickbait, boleh clickbait di sini. Jadi salesman lah ya. Salesman, literatur bilang begini ya. Dan kita harus tunjukin bahwa kita baca ya. Nah, ini mungkin tambahan ya. Saya sering ditanya oleh mahasiswa atau siapapun juga, Pak, apalagi mahasiswa S1 gitu. Pak, berapa sih idealnya saya harus baca jurnal, artikel untuk bikin tinjauan pustaka? Itu mohon maaf ya, itu pertanyaan yang tidak relevan. Ya. Tidak ada jawabannya. Kalau hanya ada 5, kalau ada 1 juta, baca 1 juta-jutanya. Wah Pak, bagaimana saya bisa baca 1 juta paper? Ya bukan itu maksudnya. Tapi minimal Anda harus aware
atau well read bahwa ini adalah general conclusion dari literatur, ya. Jadi ya minimal abstraknya kita lihat gitu ya. Karena kalau enggak ya nggak boleh ada yang miss satu pun gitu, ya. Jadi bukan list of summary dari earlier studies, ya. A bilang gini, B bilang gini, C bilang gini, D bilang gini, titik. Nah, itu bukan itu ya, tapi harus bikin sintesis, ya. Jadi find sintesis dari apa yang Anda baca, ya. Bagaimana caranya membuat sintesis? Ini sering pertanyaan susulan yang ditanyakan oleh mahasiswa. Ya mungkin Anda juga pasti akan bertanya, saya jawab dulu. Membuat good synthesis dalam setelah baca literatur itu setidaknya ya, itu kita bisa misalkan bikin cluster dari jurnal-jurnal itu. Kita kelompokin ya. Ada kelompok yang bilang A, ada kelompok yang bilang B ya. Atau kalau ada kesepakatan, bagus. Oh, ada kesepakatan jadi hanya satu klaster. Boleh. Bagaimana klaster-klaster dari artikel ini kita buat? Bisa berdasarkan perbedaan-perbedaan finding-nya, bisa berdasarkan perbedaan-perbedaan metodologinya, atau datanya, atau mungkin konteksnya. Developing country, developed country. Nah, ini yang jarang dilakukan dengan baik oleh mahasiswa ya, dan juga teman-teman yang sedang belajar menulis artikel. Jadi, jangan lupa, bukan list dari apa yang orang telah sampaikan, tapi sintesisnya. Oke. Tips lagi, itu supaya jadi clickbait, ya, di literatur itu jadi clickbait supaya si reviewer tidak menolak paper kita. Coba kalau ada debate, sekecil apapun, emphasize di debate-nya. Debate-nya seperti ini nih, debate-nya hot deh pokoknya. Nah, sehingga kita bisa masuk tuh. Ya. Nah, terus juga jangan lupa ya, walaupun itu jurnal top yang kita baca ya, tapi tetap criticize juga, biarin criticize, temukan unsettled issues ya. Ada isu yang unsettled ya. Nah, dengan demikian kita bisa mempersiapkan, istilah saya itu soft spot ya. Soft spot dari research question yang akan kita coba jawab di paper kita. Soft spotnya, ini soft spotnya nih, saya masuk di sini, seger. Ini basically dari research question kita ya. Nah, ini memang perlu latihan dan perlu banyak diskusi dengan teman-teman yang lebih berpengalaman. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan. Jadi ada beberapa tips juga ya untuk mempermudah. Ya. Coba kalau Anda beruntung ya, itu temukan jurnal-jurnal yang spesialisasinya itu mempublikasikan survei literatur. Ada jurnal-jurnal tersebut ya. Contohnya misalkan di ekonomi itu ada Journal of Economic Literature, Journal of Economic Surveys, ada Journal of Economic Perspective. Saya yakin di disiplin ilmu lain juga ada ya. Sehingga kita terbantukan, tidak perlu baca sejuta paper gitu ya. Yang Anda lakukan tinggal mengupdate-nya aja dengan paper-paper yang lebih baru gitu, kemudian merewrite-nya kembali, ya enggak? Nah, itu kan lebih untung kayak gitu. Tapi dalam occasion di mana kamu tidak seberuntung itu, coba ambil beberapa jurnal yang paling baik dari yang Anda baca. Saya yakin jurnal-jurnal itu pasti menulis literatur review yang baik. Ya, karena semua jurnal kan ada tinjauan pustakanya. Nah, coba ambil yang paling baik, baca dengan baik, dengan teliti. Jadikan itu inspirasi dari jurnal-jurnal terdahulu tersebut. Not necessarily jurnal yang khusus menulis di survei literatur, tapi bagian dari jurnal yang merupakan literatur review-nya dipelajari dengan baik dan ambil dari situ. Ya, ini tips ya, berdasarkan pengalaman. Sebenarnya ada cara lagi yang lebih ideal ya untuk melakukan itu, namanya systematic literature review. Coba pelajari ya sendiri, cuman saya nggak bisa bicara karena saya bukan expertnya. Ini lebih bagus itu, kalau systematic literature review itu lebih bagus. Dan ini mungkin perlu pelatihan lagi, mungkin saya usulin PPIA melakukan pelatihan seperti ini, ya, karena udah banyak expertnya, ini sangat berguna. Ya, systematic literature review itu ilmu tersendiri. Nah, kemudian yang lain adalah jangan malu bertanya sesat di jalan. Itu sama, itu berlaku juga, bukan hanya berlaku kita lagi jalan-jalan, tapi berlaku juga ketika kita menulis jurnal. Ya. Jangan lelah untuk bertanya. Ya. Caranya bagaimana? Nah, ini yang susah nih di Indonesia. Kalau di ENU nih, Kang Riyandi, itu tiap minggu nggak akan kesulitan nyari venue untuk datang seminar ya, untuk mau seminarkan papernya di departemennya aja, mungkin tiap minggu ada gitu ya. 2 kali at least saya ingat ya. Kalau di Indonesia susah, entah kenapa gitu ya.
Di departemen-departemen, di fakultas-fakultas, di even universitas besar di Indonesia itu nggak ada tuh, yang jarang ada yang namanya departmental seminar gitu, itu enggak. Ya, nah jadi ya udah, tapi yang pasti carilah kesempatan untuk present ya di pertemuan Anda di seminar ya. Terus juga itu tahap pertama, seminar dulu lah, seminar internal dulu ya, seminar lokal dulu gitu ya. Kemudian yang kedua, submit paper itu ke the best conference in your fields ya. Nah ini yang juga disalahpahami oleh para pengambil kebijakan juga di Indonesia ya. Jadi conference itu di Indonesia itu sekarang berubah budayanya, jadi bukan budaya untuk mencari ide atau memperbaiki paper kita, tapi budaya mempublikasikan paper kita. Sejarahnya kenapa bisa begitu? Saya tahu sejarahnya kenapa. Karena itu ada beberapa segelintir teman-teman yang memang conference proceeding itu dia cukup bereputasi ya. Tapi itu hanya at least di 2 disiplin ilmu, yaitu ilmu elektro dan ilmu informatika. Kebetulan mungkin mereka ada di bagian pengambil kebijakan, pembuat regulasi, sehingga dia memasukkan itu sebagai bagian dari kredit dari untuk kepangkatan. Sehingga waktu itu kreditnya kalau conference proceeding itu 30, jurnal itu 40 gitu. Jadi kalau orang 2 kali aja punya conference proceeding, dia udah hampir bisa lebih, nilainya lebih dari jurnal di top jurnal di fieldnya gitu ya. Nah ini yang jadi kemudian jadi heboh di Indonesia. Jadi how to pick good conference. Cara yang pertama adalah tanya senior colleague-nya atau supervisor-nya. Di mana sih jurnal? Biasanya asosiasi itu punya jurnal-jurnalnya. Ya. Di Indonesia ada, kebetulan saya promosi ya, ada IRSA, Indonesian Regional Science Association. Itu salah satu dari sedikit jurnal yang yang masih ada di hitahnya gitu ya. Walaupun banyak tantangannya. Jadi, sepengetahuan saya di hampir semua kecuali segelintir disiplin ilmu itu ya, itu tidak ada tuh yang namanya conference proceeding, apalagi terindeks di Scopus tuh nggak ada gitu ya, nggak ada. Ya. Coba cek. Dulu ketika zaman namanya conference proceeding, di list di Scopus itu hanya ada segelintir aja conference proceeding, padahal ilmu itu ribuan gitu ya. Kebayang misalkan saya di ekonomis ya, saya terima papernya di American Economic Association meeting, itu the top conference yang paling bergengsi lah di ilmu ekonomi. Kebayang nggak kalau saya nanya ke organizer-nya, saya hanya bisa datang kalau ada Scopus Index Conference Proceeding, ya diketawain kan saya. Nah, itu hampir semua disiplin ilmu kayak gitu. Jadi ini salah kaprah di Indonesia ya. Dan makanya saya pernah bikin joke di dalam buku ini ya. Indonesia itu conference proceeding-nya itu sudah 10 besar dunia. Ya. Kenapa ya universitasnya itu nggak ada yang masuk event 100 besar dunia? Ya karena itu, ini contoh nih, lihat ini conference proceeding Indonesia itu meroket terus sampai melebihi UK, melebihi Thailand, melebihi Singapura gitu ya. Bahkan melebihi Jepang gitu ya. Terus kemudian apakah iklim research kita sebaik Jepang dan UK kan? Tidak. Jadi ini ada kesalahan. Anehnya nggak ada tendensi untuk direm. Saya juga tidak tahu kenapa. Wallahu a'lam. Nah ini juga ya di jurnal baru di Scientometrics, di mana Indonesia itu fenomena proceeding cancer itu, kalau saya istilahnya kanker proceeding conference itu sudah jadi bukan hotspot ya, jadi hotspotnya perbincangan di dunia global gitu ya, bahkan ada di abstrak sini. Jadi di Indonesia itu lagi marak ada konferensi-konferensi lokal yang diindekskan di Scopus for some reason yang aneh gitu ya. Ini ada di jurnal. Jadi sudah jadi fenomena global ya. Jadi bagian dari ilmu pengetahuan ya, sejarah kita dalam mencari-cari bentuk ini ya. Oke. Nah, terus tips lagi untuk menulis di jurnal itu. Sekarang itu semakin lama itu publishing itu semakin bersifat kolaboratif ya. Jadi kita harus temuin partner. Saya juga banyak partner, jarang ya, apalagi di ilmu saya itu jarang, sudah semakin jarang yang menulis sendiri, walaupun masih ada ya. Jadi memang betul masih ada ya yang single author, tapi semakin lama having partner itu menjadi semakin common ya. Jadi tapi tentu ada culture-nya yang baik, tergantung ya. Kalau Anda itu PhD students,
ya, yang paling perspektif untuk menjadi future partners itu adalah supervisornya. Jadi baik-baiklah kepada supervisor, ya. Ikuti kemauannya gitu ya. Itu tips ya, bukan hanya untuk Anda dapat ilmunya, bukan, tapi nanti mungkin 10-20 tahun ke depan Anda masih bisa bekerja sama dengan dia. Ya, dan itu penting dalam menulis paper. Ya, selain itu juga untuk partner itu juga ada hal-hal teknis ya, seperti yang sering saya alami itu adalah konflik authorship. Jadi kalau untuk menghindari konflik itu dari awal itu harus sudah ditegaskan ya. Apa ini alphabetical order, siapa duluan jadi penulis utama dan lain-lain, itu dari awal harus ditegaskan, jangan lupa. Karena nanti kalau nggak jadi konflik. Ini saya tunjukin data yang membuktikan bahwa memang terjadi seperti itu ya. Publishing is getting more collaborative, ini dari jurnal. Semakin lama di ilmu sosial, baik termasuk di ekonomi, itu semakin lama jurnal itu semakin kolaboratif. Jadi ikuti tren ini ya, dan cara mencari partner. Ya, mungkin tips sedikit nih buat teman-teman di PPI ya. Saya sering kalau ke luar negeri gitu ya, ketemu teman-teman mahasiswa, itu saya sering nanya, kapan selesai? Oke? Tapi kaget ketika mendapat pertanyaan susulan dari saya. Saya bilang, oh kalau dia jawab tahun depan, saya bilang extend ya. Selama mungkin. Kaget dia. Wah, Bapak mah kok nggak kayak orang lain ya? Kalau nanya ke saya, cepet balik gitu ya. Saya nggak. Selama-lamanya aja. Tapi harus balik. Tapi extend. Scholarship-nya extend. Bisa di-extend nggak? Extend. Pak, kenapa? Karena kami di Indonesia sudah banyak dosen. Sudah banyak peneliti. Ya, kami nggak memerlukan Anda untuk ngajar mah bisa ada dosen LB. Yang kami perlukan itu adalah orang yang pulang bawa partner menulis. Itu. Bawa partner menulis sehingga bisa tetap menulis, tetap publikasi ketika udah pulang. Caranya dengan apa? Di luar negeri tambahin stay-nya untuk nyari partner, nulis bareng dengan orang lain dan lain-lain. Ditambah bonusnya kalau ada main jalan-jalan juga apa-apa. Gitu. Jadi tips saya ya, kalau Anda bisa extend scholarship, extend selama-lamanya, gitu ya. We don't want you here later, gitu ya. Oke, itu akan lebih baik. Karena pengalaman pribadi saya begitu, dan saya yakin berlaku untuk teman-teman yang lain ya. Jadi itu find partner. Nah, kemudian masuk ke isu memilih jurnal. Ya. Nah, ini belakangan ini belakangan ini memang sekarang lagi rame ya, karena mulai muncul karena ada internet ya, ada open access dan lain-lain, itu mulai ada jurnal-jurnal yang melakukan praktek-praktek tidak etik ya, dan ini juga terjadi di jurnal-jurnal yang terindeks ya, karena tidak ada sistem yang sempurna ya. Nah, misalkan ini contoh ya, ini dari jurnal dari artikel di sebuah jurnal yang bilang bahwa di Scopus itu 0,25% itu jurnal terindikasi predatory. Bahkan di Web of Science juga tidak kebal terhadap itu, walaupun tentu 3 kali lipat lebih Scopus 3 kali lipat lebih terekspos daripada Web of Science, tapi tidak kebal juga. Jadi artinya kita harus hati-hati untuk memilih jurnal. Jangan sampai kita masuk ke jurnal yang yang questionable lah istilahnya ya. Nah, ini saya ada dari dari library di sebuah universitas di Amerika, tips-tips bagaimana memilih jurnal, minimal jangan kejeblos gitu ya. Cuman mungkin agak panjang, nanti saya highlight beberapa aja ya. Coba search jurnal itu. Ya. Jurnal itu kalau di search di Google, sebaiknya nama jurnal itu ada di top 5 dari yang dikeluarin oleh Google gitu ya, Google Search. Nah, kalau nggak aneh gitu ya. Kalau nggak ada berarti kita harus pertanyakan. Terus juga sering ada yang namanya jurnal bajakan di Indonesia itu. Jadi orang iseng, misalkan di India sana nggak ada kerjaan gitu, dia bikin website, membuat nama jurnal seolah-olah jurnal yang bagus di Scopus gitu ya, sehingga orang salah gitu. Orang masuk ke jurnal, jurnal ini terindeks di Scopus. Orang kemudian nyari masuk ke website jurnal itu, padahal itu jurnal hijack namanya. Itu ada, hati-hati ya. Jadi jangan sampai confuse nama jurnal dengan jurnal lain gitu ya. Terus karena saya pernah juga di tim pengkaji guru besar ya di Indonesia, itu saya sering melakukan itu adalah mencek editorial board-nya. Kalau editorial board-nya itu emailnya Gmail atau Yahoo, itu mungkin bermasalah. Kenapa dia nggak punya email Unpad ya? Gitu.
Atau kalau sampai ada ya saya email dia. Kalau dia menjawab, oke. Kalau nggak menjawab, udah itu nggak jelas gitu ya. Terus ada macam-macam ya. Jurnal websitenya kan kelihatan lah, Anda kan pinter-pinter ya. Jadi lihat website modern nggak sih? Nah itu juga kelihatan dari situ. Ini ya kira-kira ya, banyak lah. Nah ini mungkin terlalu panjang kalau saya bahas satu-satu ya. Cuman hati-hati lah ya, hati-hati ya. Satu lagi mungkin yang sering, yang jadi bisa pendeteksi. Impact, kalau ada jurnal yang menuliskan impact factor, itu hati-hati. Karena impact factor itu hanya dikeluarkan oleh satu lembaga, yaitu yang namanya Web of Science ya, atau Clarified Analytics. Kalau dia bilang impact factor tapi tidak terindeks, berarti dia nipu biasanya. Ya. Jadi impact factor itu kayak Jeep. Jeep itu kan merek, bukan jenis mobil, tapi merek. Sama impact factor juga merek. Nah, ada beberapa jurnal yang mengaku punya impact factor, apapun itu namanya, global impact factor, itu biasanya dia ngarang. Nah, itu hati-hati juga. Oke. Ini tadi sudah, mungkin yang belum ya. Jadi coba cek apakah chief editornya atau anggota dewan editornya terafiliasi dengan universitas atau lembaga akademik. Karena kalau enggak, dia siapa, itu harus jelas. Terus, nah, apakah alamat email dari editor dan anggota dewan editornya mudah ditemukan kalau nggak ada di situ? Ya. Terus, apakah merespon nggak kalau di email? Ya, terus juga mungkin yang bisa jadi clue itu apakah publisher dari jurnal tersebut menerbitkan jurnal yang pernah didiscontinue, misalkan, walaupun ini tidak jadi ukuran yang pasti. Cuman pernah kejadian yang juga alamatnya bener nggak? Saya pernah kejadian ada satu jurnal di mana ini saya terbuka aja, ada satu departemen di universitas saya yang mempublikasikan di sebuah jurnal dalam satu isu, di mana isu itu semua dari departemen tersebut. Itu kan aneh, kok ada jurnal di mana dalam satu isu semuanya dari departemen yang sama di sebuah universitas penulisnya. Saya cek lah alamatnya di mana, alamatnya ada di London. Kebetulan saya punya teman yang sedang kuliah di London, tolong cek dong itu benar nggak alamat jurnal, dicek sama dia, laundry ternyata. Nah itu kayak gitu, ada banyak kejadian. Saya laporin ke Scopus langsung, beberapa bulan kemudian didiscontinue dia. Oke. Nah ini juga contoh bahwa kita udah masif ya. Indonesia itu sudah negara kedua tertinggi di dunia ya, dalam proporsi jurnal predatory di total artikelnya. Kedua di dunia. Ini bayangin nggak? Ini kalau ini bayar dan bayarnya pakai uang negara, berarti itu kan kita nggak amanah terhadap orang yang bayar pajak ya. Ini gimana itu ya? Nah ini satu lagi ini yang saya hitung sendiri. Ini saya hitung sendiri ya, kemarin tahun 2020 kan ada jurnal-jurnal yang discontinue ya. Kemudian saya hitung tuh negara-negara mana aja yang ada di situ, dapatlah ini. Saya hitung sendiri. Lalu saya tweet di Twitter, itu sampai 1.500 retweet. Kemudian jadi bikin heboh di Malaysia, bukan di Indonesia. Di Indonesia ternyata nggak jadi bikin heboh, mungkin biasa aja. Tapi di Malaysia jadi bikin heboh. Tiba-tiba saya dapat email dari kantor wakil rektorat UKM menanyakan ini. Kemudian ini gimana cara ngitungnya? Saya bilang begini, ngitungnya. Kemudian ada teman saya di UKM langsung saya email, saya tanya ini ada apa kok Twitter Anda jadi viral di negara kami dan kita lagi di Universitas Research di Malaysia lagi take action, melis nih, ini siapa aja nih, dan mereka akan kasih hukuman. Jadi sebuah Twitter saya yang iseng-iseng semalam ngitung ini jadi policy impact di Malaysia. Saya senang aja ya, walaupun saya berharap jadi policy impact di Indonesia, tapi ternyata tidak. Okay. Anyway, that's good thing. Lalu, nah ini saya ingin, ini tadi intinya ini memberikan ya kalau boleh sebagai senior gitu memberikan nasihat gitu ya kepada juniornya, hati-hati ya, karena publishing di jurnal yang questionable, apalagi Anda masih junior, itu bisa endanger your future career. Ya. Apalagi kalau Anda ingin international orientation. Karena kalau Anda udah punya publikasi di situ, itu ada jejak digitalnya. Ya. Kalau Anda bikin proposal atau diajak collaborative research dengan orang lain, profesor di luar negeri, ngeliat record Anda, nggak mau pasti. Nggak mau kebawa-bawa dia. Ya. Jadi potensinya kecil, apalagi kalau belum S3. Waduh, jangan deh ya.
Kalau belum S3 nanti kan nyari supervisor susah. Kalau supervisornya lihat nih Anda ini banyak artikelnya gitu ya, tapi nggak pugu gitu, nanti ya dia juga nggak mau. Ya, dia nggak mau ke bawah-bawah. Jadi tolong hati-hati ya, karena karir Anda jadi terkena resikonya. Nah, kemudian selanjutnya, jurnal apa sih yang baik buat penelitian saya? Saran saya adalah sebisa mungkin ya stick in your fields lah ya. Jadi artinya karena biasanya semakin narrow scope dari jurnal itu biasanya semakin reputable biasanya. Walaupun tidak selalu ya, tapi biasanya begitu gitu ya. Jurnal yang sangat spesifik, sangat specialized itu biasanya lebih reputable. Jadi kalau Anda ingin impact yang bagus dalam karir Anda, apalagi ini pas masa-masanya Anda membuat sebuah impact ya, di awal karir kan harus punya yang hebatnya gitu ya di awal-awal karir. Coba cari yang sangat narrow ya. Gitu ya. Terus literatur review juga bisa membantu kita untuk menentukan jurnal ya. Coba di literatur review itu jurnal apa aja sih yang sering keluar. Nah, itu mungkin bisa jadi target submission Anda ke jurnal tersebut ya. Bahkan beberapa jurnal juga meminta Anda untuk menominate referee, itu juga bisa berasal dari situ, dari literatur review yang Anda baca. Terus mungkin tips lain adalah karena kadang-kadang kita skillnya itu di metode tertentu gitu ya, di data-data tertentu gitu ya. Ada data bisa data mikro, bisa data makro, bisa data regional, data spasial gitu ya. Itu cek ya, apakah metode tersebut atau artikel-artikel yang menggunakan metode yang sama dengan Anda itu juga pernah minimal dipublikasikan di jurnal tersebut dalam misalkanlah 2 atau 3 tahun terakhir. Ya. Karena Anda juga harus strategis mendeteksi preferensi dari editorial board. Ya. Contoh misalkan saya kebetulan bidangnya economic modeling, istilahnya computable general equilibrium modeling ya dalam ilmu ekonomi. Itu ya biasa lah dalam ilmu ya, ada yang suka, ada yang enggak gitu ya, ada yang fans, ada yang enggak gitu ya. Kalau misalkan saya lihat di jurnal tersebut selama 5 tahun terakhir tidak pernah ada artikel yang mempublikasikan paper yang menggunakan metode yang seperti itu, CGI misalkan, saya nggak berani itu masukin ke situ, buang-buang waktu gitu. Mendingan cari yang pernah, ini sini ada nih tahun terakhir 2 tahun pernah yang masukin. Jadi itu ya, tolong lihat. Kalau Anda melakukan ekonometrik, kemudian Anda masukin ke jurnal yang tidak pernah menggunakan ekonometrik selama 5 tahun terakhir, jangan pernah masukin ke jurnal tersebut. Ya, itu telusurilah 5 tahun terakhir. Ya. Itu saran. Ya. Kecuali kalau ada hal-hal lain yang nggak saya tahu. Itu editorial board-nya teman saya, dia bilang nggak, boleh aja, itu oke. Ya. Terus terakhir ini, jangan pernah coba-coba masukin paper yang sama ke jurnal lebih dari 1 dalam saat yang bersamaan. Nanti apa? Nanti kalau Anda jadi rektor bisa terhambat. Ini contoh kasus maksudnya habis setengah bercanda. Jadi itu jadinya orang bisa terkena self plagiarism dan juga tidak etis. Seperti itu. Oke, nah masuk ke writing. Kalau boleh. Nah ini, saya pribadi, ini pelajaran dari pribadi. Itu orang Indonesia ya. Walaupun ini berlaku sebenarnya secara umum, bukan hanya ke orang Indonesia, bahkan ke orang Inggris sekalipun. Ya. Apalagi ke orang Indonesia gitu ya. Itu suka over pede ya dalam menulis bahasa Inggris. Ya, apalagi bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia juga. Sehingga penulis itu panjang-panjang gitu. Enggak, sependek mungkin. Kalau masih tidak pendek, pendekin. Dan juga jangan ada repetisi. Bukan hanya kalimat, tapi juga paragraf, ya, jangan terlalu panjang. Terus dalam satu paragraf, ini saya hanya mengingatkan aja, saya yakin teman-teman sebagian udah tahu ya. Jadi dalam satu paragraf itu, kalimat pertama itu harus summary dari paragraf tersebut. Mengapa? Nah mungkin Anda nggak tahu mengapanya, karena ini pengalaman saya sebagai referee, saya mau ngaku aja ya, walaupun sebenarnya jangan dicontoh. Kalau waktu kita referee itu, biasanya voluntary job, ya, tidak dibayar jadi referee itu. Ya. Apalagi di Indonesia, di mana opportunity cost-nya tinggi. Kedua, reward kita sebagai di komunitas akademik juga reward seseorang di Indonesia sebagai referee itu tidak begitu ada rewardnya. Maka sering kita nggak begitu optimal dalam melakukan refereeing.
Jadi makanya ketika biasanya saya nggak baca tapi skim. Misalkan ya, yang saya skim itu berarti apa? First sentence of the paragraph. Jadi kalau first sentence of the paragraphnya salah, saya akan miss the point. Jadi itu intinya. Terus yang terakhir, apalagi untuk teman-teman yang punya uang, daripada uangnya diberikan atau kepada orang-orang di India, sudut-sudut jalan India yang sedang set up website jurnal predatory, mendingan uangnya dibelanjakan untuk bayar native speaker untuk edit jurnal kita bahasa Inggrisnya. Ya, invest di situ daripada nggak jelas gitu ya. Saya percaya sama saya, ini penting. Saya selalu nggak pernah enggak, itu pasti saya, walaupun saya tiap hari ngomong bahasa Inggris karena istri saya nggak bisa ngomong Indonesia, tapi nggak berani saya kalau jurnal itu nulis tanpa dikasihkan copy editingnya ke orang bule ya, atau orang native ya gitu. Terus terkait judul, ini kalau di economics ya, itu saya yakin di beberapa bidang lain itu, kalau di Indonesia itu pendidikan tinggi itu feodal ya. Jadi seingat saya itu warisan dari Belanda yang feodal. Kalau di Amerika, di Anglo-Saxon kan nggak, di Australia itu nggak feodal ya, perguruan tinggi nggak feodal, nggak begitu feodal gitu ya. Kalau Belanda, Eropa, daratan kan feodal. Nah, cuman ketika Belanda udah menghilangkan feodalisme pendidikannya, kita masih stick to it gitu ya. Sehingga kadang-kadang kalau di deskripsi, di tesis, disertasi itu judul itu harus benar-benar stick by the rule yang tidak open sama misinterpretation. Padahal judul artikel itu nggak perlu harus terlalu serius, harus catching. Kan ada abstrak, kan dia bisa baca ini tentang apa sih kok judulnya kayak gini gitu ya. Ini contoh-contoh di jurnal-jurnal top di economics ya. Kalau ada judulnya lihat aneh-aneh, Money for Nothing misalkan ya, ini di Journal of Development Economics atau di American Economic Review, Is Tiger Woods Lost Award? Apa hubungannya nih jurnal dengan Tiger Woods gitu ya. Ini contoh, atau Until Death Do Us Part. Ini yang menarik satu nih, yang lucu ini. Yang terakhir nih, Star Wars, The Empiric Strike Back. Terus Star Wars tuh ini tentang ini. Jadi di statistik atau di econometrik itu kalau kita melaporkan hasil regresi, itu biasanya kalau dia signifikan, ya p-value-nya rendah, itu dikasih bintang kan, bintang. Nah itu maksudnya Star Wars. Jadi dia bikin judulnya Star Wars. Ya. Nah ini hal-hal yang lucu-lucu. Jadi kita tidak harus berkurang kreativitas kita ya dalam menulis artikel dengan menggunakan judul-judul yang juga cantik-cantik ya. Gitu. Lalu mungkin masuk ke bagian-bagian dari jurnal ya. Abstrak. Ya, abstrak itu penting sekali ya. Kenapa? Karena dengan abstrak itu kita bisa menyampaikan message dengan baik ke si pembaca tanpa harus upayanya keras. Tipsnya apa? Tipsnya cobalah kalau Anda punya Twitter misalkan ya, itu bisa nggak sih research itu hasilnya di share dalam satu tweet. Kenapa kita harus berusaha supaya seperti itu? Pertama, ya satu, supaya main message-nya masuk. Terus kedua apa? Kedua, jangan-jangan konten dari jurnal artikel kita terlalu banyak sehingga bisa dipecah-pecah menjadi beberapa jurnal. Walah, bonus dong buat kita, enggak? Itu, ya. Jadi kita bisa hemat-hemat jangan-jangan nih. Jangan dalam satu artikel. Jadi kita bisa 2, 3. Karena belum tentu konten yang padat itu efisien dalam publishing, ya. Tapi di dalam sebuah abstrak itu tentu selain ada main message ya, itu inti dari main message itu ada konteks, ada metode, ada finding, ada keyword. Ya. Oke. Nah, ini pengalaman pribadi juga dan juga saya ngelihat beberapa teman-teman di Indonesia itu sering orang tuh biasanya tidak komplit dalam melakukan analisis. Ya, dalam melakukan sesuatu jarang komplit, suka setengah-setengah ya, setengah-setengah. Biasanya ya, ini yang saya temukan ya, terutama di teman-teman yang masih junior ya, apalagi di mahasiswa biasanya yang baru belajar teknik ya, baru belajar metodologi. Baru belajar metodologi. Oke, ini bentar lagi. Jadi
introduction dari sebuah artikel itu penting, kita sering lupa. Jadi seringnya kita fokus ke metodologi dan finding, padahal introduction itu penting. Jadi di introduction ini kita harus setting the scene, ya. Kemudian menjawab pertanyaan bagaimana research kita itu relevan, di situ ditulisnya. Jangan lupa introduction itu paling penting, ya. Jadi bisa dua, ya, bisa relevan itu sendiri bisa dua, bisa literatur gap atau a matter of policy urgency. Jadi matter of policy urgency itu kita intinya gini ya, intinya jawaban dari hasil penelitian kita ini akan memecahkan problema-problema yang ada di masyarakat, kira-kira gitu ya. Oke. Terus mungkin metodologi itu bukan tempat untuk show off, ya. Be brief, intinya apa? Hanya menunjukkan aja kepada reader bahwa we are expert aja, udah aja, gitu aja. Kita expert, kita tahu yang kita lakukan. Ya. Tapi bukan berarti kita harus show off, nggak usah, gitu ya. Jadi elegan bahwa kita. Lalu, nah ini yang sering juga orang lupa, finding itu sering pendek-pendek. Ya. Jangan lupa ya, data stories itu penting di dalam finding. Ya. Story itu data dengan jiwa istilahnya. Jadi kita itu sering lupa bahwa ada yang namanya tuh for example dari fenomena. Misalkan kita punya finding, hasilnya bilang seperti ini, contohnya yang terjadi di, nah itu kan bagus awal dari sebuah cerita untuk menambah richness dari finding kita. Jangan finding kita nunjukin angka-angka doang, itu kurang menarik. Terus conclusion itu juga jangan lupa masukin limitations of the studies. Cuman ya itu Anda harus lakukan, jangan sampai lupa. Terus terakhir mungkin kalau boleh nambah 3 menit lagi, 2 menit lagi. Jadi publishing stage. Jadi kalau sudah siap, udah ready, masuk ke jurnal outline submission platform, submit manuskrip. Straight rejection, langsung ditolak itu belum tentu jelek, ya. Mungkin kita salah milih jurnal biasanya. Kalau straight rejection itu biasanya salah milih jurnal. Ini jurnalnya nggak cocok. Misalnya editornya bekerja dengan baik, berarti ini nggak cocok, jangan lupa. Terus kalau sudah di-review, tipnya ya tunggu aja, lupakan aja. Karena lebih baik lupakan, lebih baik kerjaan yang lain. Ya. Jangan sampai jadi ditunggu-tunggu gitu, karena prosesnya memang nggak begitu cepat ya. Nanti kalau dapat RNR itu revise and resubmit, itu prestasi gitu ya. Kecil kemungkinannya orang sehebat apapun dia langsung accept, jarang sekali. Kalau ada itu perlu dipertanyakan, mungkin gitu ya. Kalau sampai ada, jarang lah gitu. Jadi revise and resubmit ya. Bukan rest and relax ya. Bukan, revise and resubmit, berarti kerjaan lagi gitu ya. Bukan rest and relax. Kalau rest and relax lain, bukan itu. Tapi bolehlah dirayakan ya. Terus jangan take personally apa yang reviewer komen walaupun brutal, ya itu saja. Terus tips saya, walaupun nanti yang ditulis si referee itu dia tidak terstruktur, bikin nomor lah, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, gitu ya. Terus jangan sampai lupa, semua bullet itu harus direspon, nggak boleh ada yang miss. Ya, kalau miss itu nggak baik. Terus ketika ngerevisi, jangan lupa pada saat yang sama, pada titik yang sama juga tulis di dokumen yang lain apa yang kita lakukan, karena dua-duanya akan submit. Ya, itu. Terus terakhir mungkin untuk disagree dengan referee nggak masalah, tapi hindari sebaiknya. Kecuali kalau kita pede banget dan dia salah banget, ya. Itu. Dan tentu ada bahasa diplomasi, important ya. Diplomasi itu penting dalam ini. Kalau menulis itu memang diplomasinya memang punya ilmu seni tersendiri ya. Intinya saya nggak setuju dengan kamu, tapi bedakan dengan diskusi di WhatsApp group ya. Caranya harus baik. Kalau merespon reviewer, beda kalau di WhatsApp group atau di sosial media itu marah-marah. Ini enggak, itu harus baik caranya. Oke, terakhir, itu aja mungkin ya. Karena waktunya sudah habis juga. Good luck aja, semangat berjuang, dan jangan lupa mungkin pesan saya terakhir yang paling penting dari banyak hal itu, ngobrol, gaul, dan finding good partner lah ya. Itu untuk melakukan ini, karena ini adalah collaborative effort juga seringnya. Mungkin itu dulu sementara, bisa kita lanjutkan dengan